Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriansa dari Universitas Aulia Tama, Fakultas Perikanan, jurusan Budidaya Perairan, NIM 14160026. Di sini kami melaksanakan mata kuliah dari limnologi. Di sini saya sudah berada di Sungai Krungcut, yang yaitu Kampung Bakoy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari Sungai Krungcut. Perlu kita ketahui, sungai ini atau Sungai Krungcut ini adalah salah satu dari pembuatan oleh perusahaan Korea Selatan pada tahun 80-an. Yang bergilir di Lambaro, itu dari sebelah sana Sungai Lambaro, dan bermuara di Alunaga, tepatnya di sebelah sana. Dan kedua sungai ini menjadi saksi sejarah betapa dahsyatnya tsunami pada tahun 2004, di mana melulu lantakan semua kota Banda Aceh. Jadi tujuan pemerintah untuk membuat sungai ini ialah untuk mengurangi kebanjiran, jadi dan penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya. Seperti yang kita lihat, sungai ini bisa melakukan transportasi pada nelayan di sekitar kampung sini. Seperti yang kita lihat, di pinggiran sungai ini banyak dihuni oleh rumput-rumput, dan perlu kita ketahui di seberang sana banyak petani memanfaatkan lahan-lahan seperti bertanam, beternak, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan saya tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 16160060. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita tadi. Jadi di sini dapat kita lihat Sungai Krungcut, Desa Bakoy, Kabupaten Aceh Besar, di mana di sekitaran perairan masyarakat memanfaatkan lahan-lahan untuk bercocok tanam, seperti teman-teman bisa lihat sawah, pisang, sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Untuk pencemaran, para petani menggunakan pestisida, dan sangat kita sayangkan para petani membuang limbah pestisida ke perairan sehingga perairan tercemar. Selain limbah pestisida yang dibuang para petani ke Sungai Krungcut ini, masyarakat juga memanfaatkan aliran sungai ini sebagai alat pembuangan sampah, sehingga sungai ini sangat tercemar. Adapun moluska yang terdapat di sungai ini yaitu seperti keong, siput, atau yang sering kita dengar itu bahasa latinnya gastropoda. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaini, NIM 14160012. Baiklah, sekarang saya sudah berada di Sungai Krungcut, Desa Bakoy, Kecamatan Aceh Besar. Baiklah, di perairan Krungcut tersebut sudah tercemar, tetapi di sini masih dalam kategori pencemaran ringan.
Adapun juga biota-biota di dalam perairan tersebut tidak bisa tumbuh dengan cepat ataupun berkembang biak dengan baik dikarenakan plankton, bentos atau pakan-pakan alami yang lainnya tidak begitu tumbuh di dalam perairan. Jadinya biota juga tidak bisa hidup selayaknya. Ya misalnya kalau hidupnya itu kalau jangka panennya 4 bulan, ini bisa mencapai 5 atau 6 bulan karena juga biotanya berkeliaran di alam bebas, nggak ada dipelihara karena hidup sendiri dan berkembang biak sendiri. Baiklah, cuman sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Perikanan Abulia Tama Aceh. Nama saya Ilham Nansaf, NIM 1610058. Dan saya akan melanjutkan pemateri yang sudah dijelaskan oleh kawan kita tadi. Dari segi pemanfaatannya. Sungai ini sangat luas sehingga banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Baik itu penangkapan maupun pemanfaatan dari segi peternakan ataupun untuk menanam batang pohon-pohon seperti pisang, kelapa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu dari pemanfaatan yang saya paparkan adalah dari segi pemanfaatan sungai ini sendiri. Sungai ini banyak terdapat organisme seperti ikan, moluska, kepiting dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian dari wisata ini sendiri, karena daerahnya mungkin daerah mungkin masih banyak melakukan pertanian sehingga wisata kurang sekali ke sini ya. Mungkin hanya sebagian orang yang tahu-tahu saja. Akan tetapi sungai Krungcut ini sering terjadi pasang surut. Itulah masalah yang dihadapi masyarakat untuk dari segi pemanfaatannya. Karena kalau terjadi pasang surut, seperti misalnya surut ini bisa terjadi pendangkalan sehingga masyarakat dari segi pemanfaatannya agak sulit untuk mendapatkan seperti ikan, kepiting. Oke, sekian dari kelompok kami tentang pemaparan mata kuliah limnologi. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin menonton video kami, baik itu orang yang akan nanti membuat yang selanjutnya maupun yang akan datang seperti itu. Lebih dengan kurang sampai di sini, lebih dengan kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear this city down without you. I'm going Bonnie and Clyde without you. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here.